Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Jamaah salat Jumat Masyarakat yang dirahmati Allah. Sebelum khotib naik mimbar, mohon maaf atas nama takmir menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bagi jamaah yang sudah hadir, mohon menempati shop yang masih kosong dan tidak membuat shop baru sebelum shop di depan dan kanan kirinya terpenuhi. Kemudian bagi jamaah yang baru hadir, demikian juga tidak membuat shop baru. Mohon shop di depan dan kanannya dipenuhi dulu. Sehingga apabila jamaah yang baru hadir bisa mengisi shop berikutnya dan tidak mengganggu jamaah yang lain untuk mengerjakan sholat sunnah. Kemudian bagi jamaah yang bersama putra atau putri yang kecil, mohon untuk selalu didampingi dan mengambil paling baik yaitu posisi di sebelah kanan atau kiri, sehingga apabila anak-anak kita membuat ulah bisa kita kendalikan dan tidak mengganggu jamaah lain untuk mendengarkan khutbah dimulai ataupun pada saat sudah dilaksanakan. Kemudian bagi jamaah yang membawa HP, mohon untuk dicek ulang apakah sudah di silent ataupun bahkan dimatikan, sehingga apabila ada panggilan berdering tidak mengganggu. Dan manakala kelupaan, mohon HP-nya untuk diambil dan dimatikan, kemudian dilanjut mendengarkan sholat kembali, mendengarkan khutbah ataupun pada saat sholat sudah dimulai, dan mohon HP-nya dimatikan dan sholat dilanjutkan kembali. Kemudian perlu kami berikan pula bahwa untuk hari ini KJM diliburkan karena jadwal tidak ada. Kami mohon atas nama takmir mohon maaf karena KJM tidak dilaksanakan atau jadwalnya memang kosong. Insya Allah Jumat depan akan dilakukan kembali. Kemudian perlu kami beritahu pula bahwa bagi jamaah yang masih menginginkan kotak infak untuk dibawa pulang, untuk menghubungi takmir masjid yaitu Pak Asep atau Pak Ararso. Sehingga kotak infak tersebut dibawa pulang dan diisi tiap hari, kemudian di store kembali ke masjid untuk dibukukan dan dipakai untuk kemakmuran masjid. Jamaah yang berbahagia pada hari ini yaitu sebagai imam, yaitu saya Selamat Sanasona, dan sebagai imam, sebagai khatib yaitu Ustaz Muhammad Mukhlis dengan tema meraih husnul khotimah. Dan sebagai muadzin yaitu Ustaz Solikin. Perlu kami sampaikan pada saat khotib sudah di atas mimbar, mohon semua jamaah untuk mendengarkan apa yang disampaikan khotib. Sehingga apa yang disampaikan khotib menambah ilmu dari apa yang disampaikannya. Dan wajib hukumnya kita mendengarkan khutbah Jumat. Demikian kurang lebih mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hamba-hambanya yang percaya bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semuanya menyadari bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya kita semuanya yang hidup di dunia ini adalah berjalan menuju kematian. Sesungguhnya kita semuanya ini sedang mengantri untuk dicabut nyawa kita oleh malaikat Israel dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pertanyaannya, kematian yang seperti apa yang kita harapkan? Karena wa innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Dalam sebuah peperangan, Rasulullah bersama para sahabat dan kaum muslimin, ada seorang laki-laki yang berperang dengan gigihnya, dengan luar biasanya, dengan semangatnya, hingga para sahabat ini terkagum-kagum dengannya, memuji-mujinya.
Kemudian pujian itu didengar oleh Rasulullah. Kemudian apa yang disampaikan Rasulullah? Amma huwa famin ahlin nar. Apakah dia? Dia termasuk ahli neraka. Mendengar kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kemudian terheran. Dan ada satu sahabat yang bertekad untuk mengikuti laki-laki ini ketika berperang. Akhirnya perang dimulai, kemudian diikutilah orang laki-laki ini. Orang laki-laki ini berjalan, dia ikut berjalan, melambat, berlari, terus berlari. Pada akhirnya orang laki-laki ini terluka banyak sekali dalam tubuhnya. Sampai-sampai orang laki-laki ini tidak tahan menahan lukanya. Kemudian dia mengambil pedangnya, diletakkannya di dadanya, kemudian badannya dijatuhkan ke pedang tersebut. Mati karena bunuh diri. Su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian para sahabat ini kemudian berlari menghampiri Rasulullah dan mengatakan, Asyhadu annaka ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, mengapa engkau menyampaikan hal itu? Engkau benar ya Rasulullah bahwa laki-laki tersebut meninggal karena bunuh diri dan akhirnya di neraka. Ternyata setelah diselidiki bahwa kenapa orang laki-laki ini seperti itu, ternyata ada niat yang tidak ikhlas dalam dirinya ketika berperang. Dia berangkat berperang itu hanya karena ingin dipuji, untuk mempertahankan harga dirinya. Karena saat itu dia tidak ada niatan untuk berperang. Kemudian dikomentari oleh para kaum wanita. Akhirnya dia berangkat untuk berperang. Tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Maka jemaah rahimakumullah, yang pertama kita tanamkan agar diri kita husnul khotimah adalah keikhlasan dalam diri kita, beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya amalan yang tersembunyi. Tidak semua amal harus kita foto, share di sosial media yang kita punya. Tidak. Bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan pada hari itu selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang berinfak, bersodakoh dengan satu sodakoh, kemudian dia yang menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini adalah gambaran, perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah betapa disembunyikannya, bahkan tangannya yang kiri saja tidak tahu, apalagi orang lain. Maka jemaah rahimakumullah, sekali lagi kita harus punya amalan tersembunyi. Di antara 7 golongan lagi, rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sendirian sampai ia meneteskan air matanya. Mari kita jaga salat malam kita, qiyamul lail kita, di mana manusia sedang terlelap dalam tidur dan mimpinya. Kita bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu ibadah kita. Maka para ulama
menyampaikan nasihat bahwa hendaknya setiap muslim itu mempunyai amalan yang tersembunyi sampai di akhir hayatnya tidak ada yang tahu. Itu untuk membangun keikhlasan dalam diri kita. Bagaimana kisah seorang Ali Zainal Abidin, cicit dari Rasulullah SAW. Beliau semasa hidupnya senantiasa gemar bersedekah secara sembunyi-sembunyi kepada fakir miskin di Madinah di malam hari. Tidak ada yang tahu. Kegiatan beliau ini diketahui ketika beliau telah wafat. Setelah beliau wafat sudah tidak ada yang memberi sedekah secara sembunyi-sembunyi, dan bahkan diriwayatkan ketika beliau dimandikan ada bekas hitam di pundak beliau karena beliau memikul roti gandum sendirian, tidak meminta tolong kepada pembantu dan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, untuk meraih husnul khotimah adalah jagalah hak Allah. Rasul menyampaikan, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga hak Allah? Para ulama menyampaikan menjaga hak Allah itu dengan senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan-larangan yang disampaikan kepada kita. Mungkin di antara kita masih ada yang rajin sholatnya, rajin ibadahnya, namun juga belum bisa meninggalkan kemaksiatan. Maka mulai saat ini bertakwalah semampu kalian, karena kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil. Apakah ketika kita sedang beramal solih, ataukah justru ketika kita bermaksiat Israel datang mencabut nyawa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah jangan menunda untuk beramal solih. Kata Rasulullah, badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal. Fitanan qati'atul lailil mudlim, sebelum datang fitnah, musibah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada seorang laki-laki yang paginya dia beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sorenya dia beriman, paginya dia sudah kafir. Mengapa demikian? Yabi'u bi aradid dunya, karena dia menjual agamanya untuk keuntungan dunia yang kita tahu akan ditinggalkan untuk selama-lamanya. Jemaah rahimakumullah, selagi kita masih diberikan umur, kesempatan, rezeki, ketika ada terbetik untuk mengamalkan itu, beramal soleh, segera laksanakan sebelum datangnya fitnah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Infakkanlah
sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kemudian kamu akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabb, berkenankah engkau menunda kematianku barang sebentar, sekejap saja. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka aku akan bersodakoh dan aku akan menjadi orang yang solih. Masyaallah muslimin rahimakumullah, seorang manusia yang sudah melihat ajal di depan matanya, malaikat Israel datang membawa kain kafan, dia akan menyampaikan, wahai Robku, tundalah sebentar kematianku, maka aku akan bersodakoh. Namun kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa ajal itu ditunda barang sedikit pun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, untuk meraih husnul khotimah, yaitu jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dimatikan dalam husnul khotimah. Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa berdoa, ya Rabb, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis solihin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang solih. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku, matikanlah aku di dalam agamamu. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, hati manusia itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah itu berhak untuk membolak-balikkan hati. Maka jangan pernah putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditetapkan iman kita. Isi hari-hari kita dengan amal yang ikhlas. Penuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda untuk beramal solih. Semoga dengan demikian kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.